Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas asal-muasal munculnya bahasa roh di zaman modern ini. Hal ini menjadi perdebatan di banyak kalangan apologet dan juga tentunya pertentangan antara aliran karismatik dan non-karismatik. Mari kita lihat sejarah asal-usul munculnya bahasa roh berasal dari mana. Hal ini tentunya bisa Anda telusuri juga di Google untuk memperdalam siapakah tokoh-tokoh tersebut di dalam Wikipedia. Sebelum memulai pembahasan buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Saudara, untuk mengenal sebuah ajaran, tentunya kita harus mengenal tokoh-tokoh atau pendiri yang menginisiasi hal tersebut. Dengan melihat sejarah tokoh-tokoh pendiri, maka kita akan lebih mengerti seperti apakah ajaran itu. Pertama kita akan berkenalan dengan Phineas Parkhurst Quimby, hidup 16 Februari 1802 sampai dengan 16 Januari 1866, adalah seorang penyembuh tradisional, mentalis, dan ahli hipnotis asal Amerika. Karyanya secara luas diakui sebagai dasar gerakan spiritual New Thought. Lahir di kota kecil Lebanon, New Hampshire, Quimby adalah salah satu dari 7 bersaudara dan putra seorang pandai besi dan istrinya. Seperti yang biasa terjadi pada kelas sosial dan ekonominya saat itu, Quimby hanya menerima sedikit pendidikan formal. Ia kemudian menulis bahwa ia menderita tuberkulosis di masa mudanya, penyakit yang saat itu tidak dapat disembuhkan, dan dokternya meresepkan kalomel. Kalomel tidak dapat menyembuhkan, dan mulai merusak giginya. Quimby mulai bereksperimen dengan ide-idenya sendiri untuk penyembuhan. Ia menemukan bahwa kegembiraan yang intens meredakan rasa sakitnya untuk beberapa saat, dan ia menjadi tertarik pada kemampuan pikiran untuk memengaruhi tubuh. Ia mengaku telah menyembuhkan dirinya sendiri dari tuberkulosis dengan metodenya. Berikutnya ada Charles Poyen, adalah seorang mesmeris atau magnetizer. Mesmerisme dinamai menurut Franz Anton Mesmer, seorang dokter Jerman yang berpendapat pada tahun 1779 tentang keberadaan cairan yang mengisi ruang dan yang melaluinya benda-benda dapat saling mempengaruhi, sebuah gaya yang disebutnya sebagai magnet hewan. Poyen sering melakukan seminar tentang animal magnetizer di mana orang-orang yang percaya bahwa kekuatan alam yang dimiliki oleh makhluk hidup bisa digunakan untuk kesembuhan dirinya sendiri. Di Indonesia dikenal sebagai ilmu-ilmu gaib yang biasa dilakukan oleh seorang dukun. Phineas Quimby sangat tertarik dengan ilmu ini dan mengikuti hampir semua seminar Poyen, dan Quimby membuat seminarnya sendiri tentang animal magnetizer dan mengembangkannya hingga ilmu hipnotis. Akhirnya Quimby menjadi seorang guru spiritual yang dapat menyembuhkan dengan berbagai macam cara dengan teori-teorinya. Apa yang diajarkan Quimby diteruskan oleh Mary Baker Eddy, adalah pendiri aliran Christian Science. Aliran yang didirikannya ini berkembang menjadi organisasi gereja yang memiliki nama resmi The First Church of Christ, Scientist atau Gereja Kesatu Kristus, ahli ilmu pengetahuan. Ia juga menulis buku, Science and Health with Key to the Scriptures, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul, Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan dengan Kunci untuk Kitab Suci. Ajarannya mempengaruhi seorang Kristen yang bernama John Alexander Dowie, adalah seorang pendeta Skotlandia Australia yang dikenal sebagai penginjil Kristen dan penyembuh iman. Ia memulai karirnya sebagai pendeta Kristen di Australia Selatan. Setelah menjadi penginjil dan penyembuh iman, ia beremigrasi bersama keluarganya ke Amerika Serikat pada tahun 1888, menetap di San Francisco, di mana ia mengembangkan praktik penyembuhan imannya menjadi bisnis pesanan lewat pos. Ia pindah ke Chicago tepat pada waktunya untuk memanfaatkan kerumunan orang yang tertarik pada pameran dunia 1893. Setelah menarik bisnis penyembuhan iman yang sangat besar di Chicago, dengan banyak rumah dan bisnis, termasuk sebuah penerbit, untuk mempertahankan ribuan pengikutnya, ia membeli sebidang tanah yang luas di utara kota untuk mendirikan komunitas pribadi. Alexander Dowie meneruskan teori-teori Quimby. Dan dia mengaku mempunyai kuasa untuk menyembuhkan melalui imannya. Dowie juga pernah masuk penjara beberapa kali karena dituntut tidak mempunyai izin untuk menyembuhkan seperti seorang dokter. Kemudian ada skandal gereja Dowie dibakar dalam keadaan yang mencurigakan yang memungkinkan Dowie memperoleh ganti rugi untuk membayar semua utang-utangnya dan pindah ke Amerika, di mana kota tujuan utamanya adalah San Francisco dan menjadi gereja pertama yang dibangun di sana dan menyebarkan pengajaran tentang kesembuhan ilahi di dataran Amerika dan mendirikan The Christ Church Association for the Promotion of Healing Through Faith in Jesus, di mana semua anggotanya diharapkan membayar perpuluhan dan dapat disembuhkan oleh Dowie secara cuma-cuma. Pada tahun 1894, ia mendirikan Zion Tabernacle di pusat kota Chicago dan menjadi sangat populer dengan mendirikan banyak usaha seperti Zion School, Zion College, Zion Printing dan lain sebagainya. Pengikut Dowie bertambah banyak, sekitar 6.000 orang. Dowie membeli sebidang tanah di utara Chicago yang sangat luas dan besar dan mendirikan sebuah kota yang diberi nama Zion dan dijadikan tempat tinggal bagi semua pengikutnya dari seluruh dunia.
Douye juga mendirikan sebuah bank yang diberi nama Zion Bank dan menyuruh semua pengikutnya menyimpan uang di bank tersebut. Pada tahun 1905, ia menderita stroke dan pergi ke Meksiko untuk memulihkan diri. Asistennya menemukan kejanggalan sebesar $3 juta tidak bisa ditemukan, dan Douye dicurigai mengambil uang jemaat yang disimpan di banknya. Douye pernah mengaku utusan Tuhan dan mengaku bahwa dia adalah rohnya Nabi Elia atau Nabi Elia ketiga. Dia mengaku sebagai tanda atau pelopor atas kedatangan Mesias. Douye meninggal pada tahun 1907. Douye adalah salah satu tokoh penting dalam aliran Pentakosta terutama dalam pengajarannya tentang kesembuhan ilahi yang dipelajarinya dari Phinehas Quimby. Tokoh penting berikutnya Charles Fox Parham adalah seorang pendeta dan penginjil Amerika. Bersama dengan William J. Seymour, Parham adalah salah satu dari dua tokoh utama dalam pengembangan dan penyebaran awal Pentakostalisme awal, yang dikenal sebagai Pentakostalisme Kekudusan. Awalnya dia bekerja pada gereja Metodis dan dia ditemukan bahwa apa yang dia ajarkan sangat menyimpang dari gereja Metodis. Dia mengatakan bahwa pendeta bisa mendapatkan inspirasi langsung dari Tuhan, mendapat penglihatan dan sebagainya. Karena pengajaran yang menyimpang ini, dia tidak bisa menjadi pendeta, kemudian dia marah dan mendirikan aliran baru bernama Holiness Movement di Kansas, seperti Quimby. Parham juga mengajarkan kesembuhan ilahi dan dia adalah pendeta pertama yang mengajarkan glossolalia atau bahasa lidah di mana doktrin ini dihubungkan dengan baptisan Roh Kudus dan mendirikan Bethel Healing Home di Kansas. Kemudian pada tahun 1900 Parham mendirikan Bethel Bible College atau Sekolah Alkitab Bethel. Di sekolah ini dia mengajarkan kepada murid-murid hanya menggunakan Alkitab saja tanpa menggunakan buku tafsiran karena menurut Parham seluruh pengajarannya adalah berasal dari Roh Kudus langsung, jadi tidak perlu menggunakan metode dan buku tafsiran di luar kitab suci. Pada 1 Januari tahun 1901 murid-muridnya diberikan waktu untuk mempelajari dan meminta wahyu dari Tuhan bagaimana bisa mendapatkan bahasa roh seperti yang pernah terjadi pada gereja mula-mula, karena Alkitab tidak pernah memberikan keterangan sama sekali tentang bahasa roh di Korintus khususnya. Tapi seperti yang kita ketahui dasar dari ajaran sekolah ini adalah menafsir sesuai dengan perwahyuan langsung dan tidak boleh memakai buku lain. Jadi Charles memberikan waktu kepada murid-muridnya untuk berdoa dan puasa semalam untuk mendapat perwahyuan dari Tuhan tentang bagaimana berbahasa roh. Kemudian salah satu muridnya yang bernama Agnes Osman tiba-tiba bahasa lidah ketika berdoa bersama-sama dengan Parham dan bahasa lidah itu adalah bahasa lidah yang sering kita dengar sekarang. Pada tahun 1906 Parham meminta wakil kepercayaannya William J. Seymour untuk pergi ke Zion di mana tempat pengikut Alexander Douye yang tidak bergembala untuk dimenangkan kembali oleh Seymour dan mengikuti aliran Pentakosta Alexander Parham. Kemudian William J. Seymour inilah yang melakukan revival di Azusa Street yang diyakini sebagai tempat awal lahirnya aliran Pentakosta oleh Seymour dan seluruh pengikut Alexander Douye tersebut. Orang-orang Pentakosta meyakini kebaktian di Azusa Street ini sebagai Pentakosta yang kedua atau pencurahan Roh Kudus yang kedua setelah yang pertama dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 di Yerusalem. Saudara, mulai dari sanalah semua fenomena gereja Pantekosta karismatik yang kita lihat sampai hari ini. Setelah kita mempelajari sejarah berdirinya gereja Pentakosta, kita bisa melihat bagaimana ide dan pemikiran mereka bukan dari Alkitab tetapi dari seorang ahli ilmu animal magnetism yang bernama Phinehas Quimby. Phinehas Quimby lah yang pertama menemukan gagasan bahwa alam bisa dijadikan sarana menyembuhkan penyakit. Gagasan inilah yang dipakai pengikutnya Alexander Douye ditambah dengan kata ilahi sehingga menjadi kata kesembuhan ilahi. Yang kemudian ditambah oleh Charles Fox Parham tentang bahasa roh dan baptisan Roh Kudus. Saudara, kita melihat, kesembuhan ilahi, bahasa roh, baptisan Roh Kudus adalah pemikiran-pemikiran aliran Pentakosta yang membedakan aliran ini dengan Kristen Protestan pada umumnya. Dan ternyata pemikiran ini semua berasal dari seorang yang bernama Phinehas Quimby yang belajar dari Charles Point tentang animal magnetism dan juga hypnotism. Saudara, kita lihat aliran Pantekostas lahir dari seorang ahli ilmu tenaga dalam, yaitu Quimby. Dan harusnya gagasan ini tidak bisa menjadi sebuah gagasan bagi gereja karena tidak berdasarkan teologi Alkitab. Karena tidak ada kebenaran yang berasal dari penyimpangan. Christian Science yang didirikan oleh ahli ilmu alam Quimby sudah dinyatakan sebagai aliran yang sangat sesat di Amerika. Bagaimana dengan Pentakosta karismatik hari ini? Inilah sejarah dari aliran karismatik. Dari sini Anda bisa mengenal dan melihat bagaimana sebenarnya ajaran, pemikiran dan tokoh-tokoh di balik gerakan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saudara. Jika Anda merasa channel ini menambah pengetahuan Anda, silakan bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.